Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi sudah sangat pesat. Positifnya, kemajuan ini mempermudah kita dalam banyak hal, terutama dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan membangun jejaring, serta menikmati hiburan. Kehadiran smartphone misalnya, di mana telepon genggam ini dirancang sedemikian rupa, sehingga fungsinya lebih dari sekedar mengirim pesan atau menelpon. Smartphone bahkan dirancang juga untuk memanjakan penggunanya dengan game, sosial media, akses informasi melalui Google, dan lain sebagainya. Seolah, smartphone membuat dunia kita seperti memasuki sebuah realitas yang dalam metafora Yasrab Mirfiliang ia sebut sebagai dunia yang dilipat. Mengalami pemadatan, pemampatan, peringkasan, pengecilan, dan percepatan dunia. Segalanya menjadi terasa lebih ringkas, mengecil, dan serba praktis. Bayangkan saja, smartphone yang kita gunakan bisa menyimpan berpuluh-puluh jilid ensiklopedi. Mengirim pesan ke luar negeri yang dahulu memakan waktu berbulan-bulan, kini menjadi sepersekian detik saja. Dan bahkan, fitur video call memungkinkan seseorang bercakap-cakap dan merespon lawan bicara secara langsung bertatap muka, dan lain sebagainya. Dengan smartphone dalam genggaman, seolah segala pekerjaan dan kebutuhan akan hiburan yang dulunya hanya bisa dilakukan di komputer atau laptop bisa digantikan perannya oleh smartphone. Alasan inilah yang membuat smartphone semakin laris manis di pasaran gadget dunia dan di negara kita. Jika dampak positif dari kemajuan teknologi informasi melalui kecanggihan smartphone, yaitu mempermudah terutama dalam berkomunikasi, mencari informasi dan membangun jejaring, serta menikmati hiburan, dampak negatifnya kemajuan smartphone menjadikan sebagian kita menjadi budaknya, mengalami ketergantungan dan nomophobia, no mobile phone phobia. Istilah nomophobia pertama kali muncul dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Britania Raya tahun 2008. Besar kemungkinan fobia ini bertumbuh seiring dengan melesatnya perkembangan ponsel pintar yang penetrasinya diinisiasi oleh Apple dan Google. Akibat nomophobia, seseorang yang kecanduan smartphone lebih banyak menghabiskan waktu menatap layar handphone dibandingkan dengan menatap lawan bicara dan tidak terkonsentrasi pada pekerjaannya. Seolah waktu 24 jam sehari habis disedot oleh sihir handphone yang umumnya terkoneksi dengan kuota internet atau wifi. Nomophobia yang dimafhumi merebak beserta ketergantungan seseorang pada media sosial, sebutlah seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya, akan berdampak pada keterasingan mereka. Seseorang yang terindikasi nomophobia akan sulit fokus dalam percakapan langsung, karena konsentrasinya terbagi antara mendengarkan lawan bicara dan mengecek akun pribadinya. Jenis fobia ini merupakan sebuah jenis ketakutan seseorang ketika berjauhan dengan ponsel pintarnya, berada jauh dari jangkauan sinyal, ponsel hilang, dan juga kehabisan baterai. Pengidap nomophobia juga akan mengalami fase FOMO, alias Fear or Missing Out, di mana seseorang yang mengalaminya punya frekuensi mengecek notifikasi ponsel yang terlampau tinggi. Nyaris setiap menit ia bolak-balik menatap layar ponsel. Ia akan merasakan suatu ganjalan apabila ia ketinggalan pembaruan status. Nyaris setiap menit ia bolak-balik menatap layar ponsel. Ia akan merasakan suatu ganjalan apabila ia ketinggalan pembaruan status atau display picture teman-temannya di media sosial atau aplikasi pesan instan. Betul, bahwa beda zaman beda tantangannya. Rupanya, zaman berganti dengan cepat. Tak terkira kini zaman milenial mulai merajai, di mana generasi abad ini yang kemana-mana sulit lepas dari jeratan teknologi. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur sulit lepas dari teknologi, di antaranya smartphone. Pandemi yang datang ke tengah-tengah kita jelas ikut memperparahnya. Dulu, sebelum trennya smartphone, seseorang mengandalkan guru atau sumber berupa buku untuk belajar. Saat itu, belajar agama harus dan mesti ke guru agama dan oleh guru kita dikenalkan banyak buku untuk kita baca. Belajar ngaji ya ke guru ngaji. Tapi hari ini guru dan buku bukan satu-satunya sumber untuk belajar loh. Karena smartphone memberikan alternatif. Positifnya, sumber belajar jauh lebih banyak. Tapi negatifnya, seseorang jadi merasa paling pintar sendiri.
karena seolah semua ilmu pengetahuan ada di dalam genggamannya, meski semu. Dulu, sebelum trennya smartphone, sewaktu koran dan buku masih sangat populer, orang-orang pada sibuk baca koran. Tidak hanya di rumah dan sekolah, di kafe, sedang ngopi bareng, di kereta dan bus, duduk berjam-jam dihabiskannya untuk membaca. Kelihatannya, ini membuat kita semakin maju. Alih-alih sekarang smartphone telah mengalahkan segalanya. Sangat hebat pengaruh smartphone di era milenial ini. Nomophobia membuat anak-anak generasi abad ini nyaris amat bergantung pada smartphone mereka. Untuk mengatasi nomophobia jelas perkara sulit. Apalagi bila seseorang sudah kecanduan dengan smartphone-nya. Saran saya, kita hanya perlu mengurangi dan membatasi penggunaan smartphone kita. Gunakan seperlunya serta sewajarnya saja.